Saya orang NTB. Oke, cowoknya orang? Sama. Orang NTB. Tahu nggak sayang, yang lebih sakit itu adalah istrinya sendiri. Kenapa? Selama ini dia bekerja di Malaysia, uangnya dikirimin ke kamu. Sebenarnya yang paling Enggak, tunggu dulu, Miss. Dia adil banget gitu. Bahkan enggak semua sebenarnya uangnya itu pun enggak rutin. Tiap bulan itu enggak, Miss, itu. Dan maksud aku adalah yang paling sakit itu sebenarnya istrinya, sayang. Paham nggak maksud aku? Dia bekerja ke luar negeri, dia bekerja di Malaysia kan tujuannya buat menyenangkan istri dan anak-anaknya. Dan sekarang hatinya dibagi dua bersama kamu gitu loh. Sebenarnya korban yang paling menyakitkan adalah istri pertamanya. Iya. Jadi kalau menurutku pribadi, apakah istrinya tahu kalau kamu adalah wanita simpanannya, suaminya? Enggak tahu. Bahkan saya niatnya pengen ngasih tahu sih biar dia berhenti hubungi saya. Waduh, saya kalau kayak gini ini dilema ya. Saya kurang tahu jujur salah nggak jujur salah. Paham nggak maksud? Saya sampai datang ke Miss. Kamu coba berbicara dengan pacarmu, Dok. Kamu bilang kalau enggak aku akan kasih tahu istrimu gitu. Gimana reaksinya dia? Ada nggak reaksinya dia saat kamu berbicara seperti itu? Kasih tahu aja dia bilang gitu, Miss. Malah saya yang kena mental. Kamu yang kena mental? Iya, jadinya saya bingung juga. HP semuanya disadap sama dia, Miss. Tapi kan kamu bisa beli baru lagi, Sayang. Kamu kan bisa beli baru, Sayang. Udah, tapi dia bisa lah, dia sampai sewa hacker. Nyewa hacker dengan nomor baru nggak bisa dong, sayang. Dengan nomor baru, dengan email baru, dengan HP baru nggak bisa. Hacker nggak bisa. Iya. Oh, nggak bisa. Makanya ini aman, tapi dia bisa lihat siapa-siapa aja yang daftar kontak siapa aja yang ada di WA saya gitu. Menurutku ya memang kamu harus ngasih tahu istrinya. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya dan karena dia laki-lakinya tidak bisa memilih dan kamu harus pergi, kamu bilang kamu tidak bisa. Gini loh, Dok, saya nggak tahu kenapa kamu nggak bisa pergi. Saya pernah dilema seperti itu, tapi bukan karena wanita kedua atau ketiga. Saya cuma sama satu orang ini aja. Tapi saya selalu diancam, selalu takut karena rasa sayang sama dia masih ada. Jadi saat dia ngancam itu saya mundur lagi karena saya masih sayang dia. Tapi saat rasa itu sudah tidak ada, saya tega loh. Saya benar-benar ninggalin dia. Saat keluarga saya diteror oleh cowok itu, saya nggak peduli. Karena saya sudah bilang, hubungan kita putus ya putus, masalah utang ya utang. Paham nggak maksudku? Jadi kamu ada keberanian dan ngomong sama keluargamu. Dengan memutuskan dia, keluargamu punya resiko akan diteror sama dia. Diteror pun bisa ganti nomor dong. Bener nggak? Sudah, Miss, sebenarnya. Sampai keluarga juga dukung saya semuanya. Ya, ini kamu belum menikah sama dia, kamu sudah dikendalikan seperti ini. Takutnya kalau kamu sudah menikah KDRT, sayang. Iya. Paham nggak? Sudah kayak terlalu mengekang kamu, terlalu mengatur kamu. Saya takutnya suatu saat akan memberikan tekanan mental itu semakin ke kamu. Ngerti nggak? Jadi akhiri aja, memang akhiri aja. Dan harus punya keberanian untuk mengatakan tidak. Jadi kamu harus cari pelampiasan, bukan sih sayang. Maksudnya adalah semakin dekat dengan keluarga, komunikasi lebih dengan keluarga. Jadi katakan tidak sama dia. Kalau dia telepon, kamu reject aja. Dan ingat, jangan takut dengan ancaman dia. Kan dia ada di Malaysia. Iya. Kalau berbicara tentang utang, kita bicara secara profesional. Tapi kalau bicara tentang cinta, kita akhiri. Ini harus ada keberanian dari kamu, sayang. Harus kamu sendiri yang bergerak. Iya. Ngerti nggak? Kamu harus berani. Ngerti. Kamu harus berani, sayang. Karena saya rasa hubungan kamu nggak sehat. Iya, Miss. Jadi nggak enak, sayang. Walaupun istri pertama bisa menerima, sampai kapan kamu bisa menerima kenyataan ini? Saya pribadi sebagai perempuan, saya tidak ingin diduakan dan saya tidak ingin jadi yang kedua. Lebih baik saya sendiri. Iya. Iya.
Kamu sudah menikah atau masih sendiri? Janda. Janda, punya anak? Iya. Oke. Ingat pesan saya, laki-laki banyak uang, wanita 10 itu tidak cukup. Tapi wanita banyak Iya, uang, Mbak. laki-laki 1 itu tidak dibutuhkan. Jadi lebih baik berkarya, berusaha demi anak-anakmu. Laki-laki itu pilihan yang kedua atau kelima, Mbak. Jadi jangan pernah meracunin dirimu sendiri. Tujuan kamu cari uang di sini buat keluarga. Masalah cinta kita tentukan lagi di Indonesia, itu aja loh. Iya, Miss. Saya tidak ingin kamu Makasih, Miss. jadi pelakor, sayang. Iya, Miss. Takutnya Makasih. ntar karmanya balik lagi ke kita. Ngerti nggak? Ya, Miss. Oke? Ngerti. Jangan pernah jadi pelakor. Kamu pasti punya rezeki dan jodoh sendiri. Aku tunggu kamu. Oke? Iya, Miss. Kamu pasti Makasih. bisa. Oke? Kakak. Bye-bye. Saya nggak bisa ngomong ya, Mbak, ya, siapa yang salah, siapa yang benar, karena di sini cuma curhat aja kok. Kita nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau jadi wanita simpanan nggak enak ya, Mbak, ya. Ah, Selalu takut, selalu kecewa, selalu khawatir, dan saya tidak inginkan itu pada kalian, mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong yang sedang mengais rezeki, rencananya buat keluarga tapi malah mengenal cinta yang tidak jelas. Apakah Mbaknya salah? Ya dua-duanya salah, Mbak. Cowok ceweknya sama-sama salah menurut pendapat saya ya. Kenapa? Karena tangannya itu nggak akan bunyi kalau nggak dua-duanya bertepuk. Jadi kalau nggak dua-duanya saling menyatu, itu nggak akan terjadi. Jadi saya selalu bilang, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi akhiri saja, karena jadi wanita simpanan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin kamu kelihatannya diperhatikan daripada istrinya. Tapi apalah artinya yang kedua? Karena dia tidak puas dengan istrinya, dia mencarimu. Dan ingat, kalau dia sudah tidak puas dengan dirimu, suatu saat dia akan mencari yang lain lagi. Dan ingat, status kamu adalah yang nomor 2. Apakah tidak menutup kemungkinan si cowok ini akan mencari yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Atau bahkan, kamu sebenarnya bukan yang kedua, masih banyak lagi nomor-nomor lain. Ingat, jangan pernah menjadi dirimu sendiri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Biarlah dirimu menjadi dirimu sendiri, dan semua adalah milikmu dan hak kamu. Itu aja dari saya, jangan pernah jadi pelakor. Kata mbaknya, nggak ada pelakor kalau laki-lakinya tidak mengimbangi, begitu juga dengan perempuan. Tidak akan menjadi pelakor kalau kamu juga tidak mengimbanginya. Itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, waspadalah, karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.